Hai teman-teman, kenalin nama aku Alvina Nusnaini, aku mahasiswa Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Kali ini aku akan review buku yang berjudul Biomasa dan Karbon Tegakan Sengon atau suatu tinjauan model alometrik untuk pendugaan biomasa karbon tegakan pada lahan agroforestry tradisional di Kampung Dela, Papua Barat. Buku ini ditulis oleh Syarif Ohorela dan kawan-kawannya. Diterbitkan tahun 2023 oleh The Publish. Nah, buku ini terdiri dari 7 bab. Pada bagian bab 1 menjelaskan mengenai latar belakang mengapa adanya pengukuran biomasa dan karbon di bawah tegakan, di mana adanya isu pemanasan global sehingga mengganggu keseimbangan lingkungan dan bumi mengalami kenaikan suhu. Oleh karena itu, banyak sekali kajian mengenai biomasa dan karbon di bawah tegakan suatu tanaman. Kemudian di Indonesia sendiri, pada akhir tahun 1980 dicanangkan sebuah program yang dinamakan Hutan Tanaman Industri. Pada bagian selanjutnya, yaitu kita diajak untuk mengenal mengenai pohon sengon. Dari klasifikasinya, morfologinya, syarat tumbuhnya, hingga pemanfaatannya. Pohon sengon sendiri memiliki nama ilmiah Paraserianthes Volkataria L. Nielsen. Nah, pohon ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan tanaman lainnya, sehingga kandungan biomasa dan karbonnya lebih banyak dibandingkan tanaman yang pertumbuhannya lebih lambat. Kemudian, pohon sengon ini ditemukan pertama kali pada tahun 1871 di daerah Banda. Pohon sengon sendiri memiliki nilai ekonomis terutama pada bagian kayunya. Nah, pohon sengon ini memiliki keunggulan, yaitu dia bisa tumbuh di berbagai lahan, di mana terdapat di tanah kering, tanah lembab, maupun tanah yang mengandung garam dan asam. Bab selanjutnya menjelaskan tentang biomasa dan karbon, di mana biomasa sendiri merupakan total atau berat volume organisme dalam suatu area atau volume tertentu. Nah, biomasa pohon itu tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama pada bagian permukaan dan yang kedua di bagian dalam. Selanjutnya, pengukuran dari biomasa sendiri juga dibagi menjadi dua. Yang pertama dia yaitu pengukuran tanpa merusak pohon dan yang kedua pengukuran dengan merusak pohon. Nah, selanjutnya, apa sih karbon itu? Nah, karbon sendiri itu merupakan salah satu unsur pembentuk dari bahan organik termasuk makhluk hidup. Jadi, hampir setengah dari makhluk hidup yaitu karbon. Karbon banyak ditemukan di darat dan di laut dibandingkan di atmosfer. Kemudian, cara alami pelepasan karbon ke atmosfer itu tuh disebut dengan emisi. Kemudian, jadi melalui mekanisme seperti respirasi makhluk hidup, dekomposisi bahan organik, dan pembakaran biomasa. Pada bab selanjutnya, kita diajak untuk mengetahui bagaimana sih metode pengukuran, pengujian, dan pendugaan dari biomasa dan karbon itu sendiri. Di mana yang pertama kita harus membuat plot sampel, kemudian yang kedua kita mencari, mengumpulkan data dan informasi mengenai tegakan sengon, mulai dari diameter pohon, tinggi pohon, volume pohon, hingga kita melakukan uji daun, uji ranting, uji cabang, uji batang. Selanjutnya diukur biomasa pohon dan diduga kandungan karbon dan serapan karbon dioksidanya. Pada bab selanjutnya menjelaskan mengenai pola agroforestry di beberapa wilayah timur Indonesia, di mana sebagian besar dari wilayah Indonesia itu mengaplikasikan atau menerapkan pola sistem agroforestry secara tradisional. Kemudian bab selanjutnya menjelaskan mengenai potensi biomasa di bawah tegakan pohon sengon di Kampung Dela, Papua Barat, di mana dari 18 populasi tanaman sengon diambil 2 sampel yang berukuran 32 cm dan 12 cm. Di mana
Setelah diukur biomasanya, kandungan pada bagian batang merupakan bagian yang memiliki biomasa paling besar dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada bagian batang menyimpan cadangan makanan dari hasil fotosintesis. Kemudian selanjutnya dihitung pula potensi karbon di bawah tegakan Sengon di Kampung Dela, Papua Barat, di mana kandungan karbon yang terdapat di pohon sengon paling besar terdapat di pada bagian batang. Hal tersebut dikarenakan kandungan karbon itu berkaitan dengan kandungan biomasanya. Kemudian kelebihan dari buku ini yaitu dia relevan terhadap isu-isu lingkungan dan dia berkontribusi terhadap penelitian lokal di Indonesia. Yang selanjutnya, kekurangannya yaitu bahasa yang digunakan, bahasa yang terlalu ilmiah sehingga kurang cocok untuk dibaca untuk masyarakat umum. Yuk teman-teman, kita menjelajah pengetahuan melalui buku Biomasa dan Karbon Tegakan Sengon. Buku ini sesuai untuk kalian, mahasiswa pertanian yang mengambil mata kuliah agroforestry. Sekian dari aku, salam literasi.